Ada insiden yang cukup memilukan ini ya, hingga menewaskan 16 lansia di kawasan Manado, Sulawesi Utara. Jadi bukan tanpa alasan, kematian para lansia ini memang akibat kebakaran hebat yang melanda Panti Jompo Werda Damai di kawasan Manado, Sulawesi Utara pada minggu lalu. Pada malam hari ya kebakaran ini terjadi. Akibatnya, sekitar 16 penghuni panti yang mayoritas memang lanjut usia meninggal dunia, sementara untuk 16 lainnya berhasil diselamatkan Tribuners. Dari laporan Tribun Manado, 16 korban kabarnya selamat saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Manado. Sementara untuk jenazah 16 korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Bayangkara untuk proses identifikasi lebih lanjut. Nah, untuk kronologinya sendiri, Tribuners, peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 20:36 WITA. Api diduga muncul dari bagian belakang bangunan dan dengan cepat menyebar ke seluruh area, menyebabkan kepanikan dan juga kesulitan untuk evakuasi. Para petugas pemadam kebakaran, kemudian relawan dan warga sekitar bekerja sama untuk memadamkan api dan menyelamatkan para lansia. Namun memang dalam hitungan menit, asap tebal dan kobaran api mengepung bangunan, membuat proses evakuasi ini berlangsung dramatis dan penuh risiko. Sejumlah penghuni yang dalam kondisi lemah dan menggunakan kursi roda pun harus dibopong untuk keluar. Mereka dievakuasi melalui pagar samping panti dengan cara saling mengoper tubuh korban ini agar bisa segera menjauh dari api. Dan di tengah kepanikan, petugas damkar ini berjuang keras memadamkan api sekaligus membuka akses evakuasi. Memang di sana suasana haru dan tangis pecah saat satu persatu penghuni berhasil diselamatkan, meski memang tak semua dapat tertolong. Karena di tengah api yang terus membesar dan asap pekat yang menyelimuti ruangan, ada salah satu warga, Reki, yang mengaku berhasil mengevakuasi 7 orang dari dalam panti. Namun perjuangan itu tak selalu berakhir bahagia, Tribuners. Beberapa penghuni yang sempat dikeluarkan akhirnya juga meninggal dunia akibat terpapar asap terlalu lama. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi Reki dan juga warga yang malam itu menjadi saksi bisu kebakaran maut di Panti Werda Damai Manado. Untuk kobaran api ini kemudian berhasil dipadamkan Tribuners oleh 3 unit kendaraan pemadam kebakaran milik Pemkot Manado pada pukul 21:30 WITA. Dan mendapat laporan kebakaran, pihak kepolisian pun langsung bertindak cepat mendatangi dan mengamankan TKP kebakaran. Dari personel Polsek Tikala bersama Satuan Samapta Polresta Manado segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengamanan TKP untuk mencegah gangguan keamanan. Dari kebakaran yang terjadi, Tribuners, bantuan pun datang dari utusan khusus Presiden Bidang Energi, Hashim Joyo Hadikusumo, atau yang menjadi seorang adik dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Dan Hashim ini selaku pimpinan dari, kalau Tribuners tahu mungkin, Arsari Group. Nah, ia ini kembali memberikan bantuan kemanusiaan untuk pembangunan Panti Werda Damai di Ranomut, Manado, Sulawesi Utara yang mengalami kebakaran hebat. Hashim ini memberikan bantuan kemanusiaan cukup fantastis ya, Tribuners, senilai 250 juta untuk pembangunan kembali Panti Werda Damai. Untuk bantuan sendiri ini diserahkan kepada pihak panti melalui staf khusus Gubernur Sulawesi Utara, Reki Langi. Dan selanjutnya donasi ini akan ditransfer langsung ke rekening Yayasan Panti Werda guna meringankan kerugian serta mendukung proses pembangunan kembali gedung panti yang terdampak kebakaran. Reki menjelaskan untuk bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud nyata kepedulian pribadi dari sosok Hashim Joyo Hadikusumo kepada warga Sulawesi Utara, sekaligus bentuk empati mendalam atas tragedi kebakaran yang merenggut 16 korban jiwa dan sebagian besar merupakan lansia penghuni panti.
Reki Langi juga menegaskan bahwa bantuan ini sebagai bentuk komitmen Hashim dan Arsari Group Tribuners dalam mendukung kegiatan kemanusiaan khususnya bagi masyarakat Sulawesi Utara yang menghadapi musibah dan menyampaikan duka cita mendalam. Tak hanya menjadi informasi di tanah air saja Tribuners, kebakaran hebat nan tragis ini juga menjadi sorotan hingga media asing. Dari Al Jazeera, kemudian Channel News Asia, NDTV hingga BBC. Channel News Asia ini menuliskan terkait kepolisian yang masih melakukan investigasi soal penyebab dari kebakaran tersebut. Nah, selain itu, media asal Singapura ini juga turut membandingkan peristiwa nahas dengan insiden serupa yang terjadi akhir-akhir ini di gedung Teradron di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan kalau kebakaran di gedung Teradron ini menewaskan 22 orang ya beberapa waktu lalu. Sementara untuk NDTV dan BBC ini memberitakan peristiwa tersebut dengan mengutip pernyataan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado, Jimmy Rotinsulu, terkait upaya pemadaman yang dilakukan. Selain itu ada juga media asal India dan Inggris yang turut mengutip perkataan Jimmy soal lokasi penemuan jasad lansia yang menjadi korban tewas kebakaran tersebut. Memang kedua media ini senada dengan CNA lantaran membandingkan insiden ini dengan peristiwa kebakaran di gedung Teradron. Untuk Al Jazeera sendiri, ia juga turut mengutip pernyataan Jimmy terkait data jumlah korban tewas. Kemudian untuk menindaklanjuti para korban, Kabid Dokes RS Bayangkara Manado, AKBP Tasrif, meminta agar pihak keluarga ini mengumpulkan data-data milik korban tewas untuk kepentingan identifikasi. Karena dari pihak Tasrif ini mengatakan dari sisi keluarga ini bisa menyerahkan data korban ke Posko DVI Bidokes yang mengungkapkan bahwa data korban ini memang dibutuhkan karena identifikasi dengan mengambil sidik jari tidak dimungkinkan lagi. Dan nantinya seluruh data korban termasuk sampel DNA akan dikirimkan ke Jakarta karena Polda Sulut belum memiliki laboratorium pemeriksaan DNA. Dan terpenting Tribuners, ke depan keselamatan dan perlindungan bagi para lansia di panti sosial ini harus menjadi catatan khusus ya. Dan semoga peristiwa tragis seperti ini tidak terjadi kembali. Dengan berikut DNA yang kami sampaikan tadi dari keluarga, dari orang tua, dari anak, dari saudara. Jadi kami sangat berharap ini bisa segera diketahui masyarakat sehingga yang merasa keluarganya menjadi korban bisa menghubungi kami untuk kami mengambil sampel DNA pembanding. Karena nilai identifikasi sampel DNA yang ada pada korban akan berbeda jika sampel DNA pembandingnya itu ada. Selanjutnya, bahwa proses identifikasi ini akan masuk ke fase keempat, rekonsiliasi. Akan kami kumpulkan rapat bersama dari tim antemortem, tim postmortem, dan tim olah TKP, dan dihadiri oleh expert, spesialis forensik, inavis, kemudian dentis, akan mengambil keputusan mengenai identitas daripada korban tersebut. Kami harus jelaskan bahwa yang kami sebutkan tadi karena kita pintu masuk identifikasi yang terbuka saat ini hanya melalui DNA dan rekam medik gigi, ini membutuhkan waktu yang lama, ya. Disampaikan Pak Kabid Humas, laboratorium pemeriksaan DNA untuk di Polda Sulut belum ada, sehingga sampel yang akan kami ambil saat ini dari korban maupun sampel pembanding dari keluarga mudah-mudahan terkumpul semua hari ini. Kami jadwalkan jika masih terburu waktu, masih ada penerbangan malam, kami akan coba berangkat. Tapi kalau memang tidak, kami akan usahakan membawa sampel ini ke Jakarta. Kami sudah koordinasi dengan Bapak Kapusdokes Polri, kemudian dengan Pak Kardopol, Pusdokes Polri, dan Kabid DVI, dan sudah memberikan jukra sehingga sampel-sampel ini sudah ditunggu. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan sampel pembanding ini ya hari ini, sehingga besok kami bisa tindak lanjuti untuk pemeriksaan di Jakarta. Oleh karena itu kami mohon waktu kepada seluruh masyarakat, keluarga korban, ya kami mungkin butuh waktu ya, tidak segera keluar hasilnya.
intinya kami akan berusaha secepat mungkin hasil daripada lab DNA akan keluar, pemeriksaan postmortem juga sudah keluar. Segera kami akan lakukan rapat rekonsiliasi dan hasil akan segera kami rilis ke masyarakat ataupun ke media. Saya kira itu proses identifikasi yang akan kami lakukan terhadap korban-korban meninggal yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres atas penjelasannya. Kemudian kami beri kesempatan kepada Bapak Pak Kapolres, ada yang menyampaikan terkait dengan proses. Dan terima kasih Pak Kabid Humas Polda Sulawesi Utara yang kami hormati, Pak Kabid Humas, Pak Direskrimum, kemudian Pak Kabid Dokes, dan yang kami hormati Pak Wakil Wali Kota Manado. Rekan-rekan sekalian, bahwa proses penanganan lanjutan kami sama-sama dengan dibantu di backup dari Direktorat Reskrimum Polda Sulawesi Utara, kemudian dari Bidokes untuk penanganan olah TKP-nya dari Lapor di Lapor Polda Sulawesi Utara. Jadi sementara saat ini sedang juga berlangsung di TKP olah TKP. Nanti terkait hasil nanti ini akan menjadi acuan kami dalam penuntasan atau penyidikan lebih lanjut. Mungkin itu saja dari kami. Sudah ada informasi penyebab kebakarannya dari apa? Itulah makanya dilakukan olah TKP, ya. Yes. Oke, terkait dengan olah TKP ini sudah turun tim di lapor, ya. Mudah-mudahan nanti akan ada hasil. Nanti kita akan sampaikan lagi kepada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.